diketahui siapa yang bawa korban, terakhir korban bersama siapa, maka mengerucut pada nama 2 orang. Eris Budiman alias Aan, warga Cisaat Sindangkerta, Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, hanya tertunduk lesu ketika digelandang ke Mapolres Tasikmalaya Kota. Dia yang pedagang cilok dibekuk polisi lantaran telah membunuh wanita yang baru dikenalnya. Penangkapan tersangka Eris tidaklah mudah. Polisi terlebih dahulu mencari identitas korban yang ditemukan tewas di kolam di kawasan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Setelah korban yang diketahui bernama Harisna Aditya dari tim khusus Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota menyasar orang yang terakhir bersama korban. Dari sana muncul nama tersangka Eris Budiman, dan pencarian pun difokuskan hingga memakan waktu 4 pekan. Dari keterangan dan saksi serta alat bukti di lokasi kejadian, polisi meyakini jika pelaku pembunuhan Harisna adalah Eris Budiman. Akhirnya, tanpa perlawanan, tersangka dibekuk tim khusus Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota di rumahnya. Selain barang bukti pakaian yang dikenakan korban, polisi juga menyita tas berisi barang korban yang telah dijual tersangka. Menurut tersangka, dirinya membunuh korban karena terdesak mempunyai hutang dan tergiur dengan barang yang dibawa korban. Nah, 115.000 semuanya. Uangnya saya pakai pulang ke Cipatujah, Pak. Alasan kamu bisa sampai membunuh korban, kenapa? Saya di kampung punya hutang. Punya hutang. Ya, saya seolah-olah saya ditekan harus bayar gitu. Kok bisa sampai ngebunuh? Kan bisa cuman ngambil barangnya. Waktu itu kan saya kepepet. Saya mau ambil tasnya doang. Dianya begerobokan. Oh, ngelawan gitu ya. Si korban ngelawan pas mau diambil tasnya. Jadi cara tidak langsung hilaf bunuh gitu dengan cara Terus masih sadar. begerobokan gitu. Terus Saya dipukul apanya? Wajahnya? Hidungnya, Pak. Oh, hidungnya. Iya. Habis dari situ korban pingsan. Saya tidak tahu waktu itu pingsan apa enggak. Terus saya didorong ke kolam. Dalam menghabisi nyawa korban, tersangka memukulnya di bagian kepala hingga pingsan, kemudian mencekik leher korban dan terakhir membuang korban ke kolam. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota, AKP Yusuf Ruhiman, mengaku kesulitan mencari identitas korban hingga pengungkapannya sempat tertunda. Alhamdulillahirabbil alamin, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kerja keras tim Resmo Polres Tasikmalaya Kota serta dukungan dari masyarakat dan rekan-rekan media. Alhamdulillah dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap tempoh hari kita temukan seorang wanita ngambang di kolam di daerah Indihiyang. Alhamdulillah sudah terungkap. Tersangka berikut barang buktinya sudah kita amankan. Perlu kami jelaskan bahwa memang sekaligus saya mohon maaf pada masyarakat agak lama nih proses terungkapnya karena memang kesulitan kasus ini adalah kita sulit menentukan siapa korban itu. Berkat bantuan dari rekan-rekan media, alhamdulillah ibu angkatnya itu dari Cianjur datang ke sini, ternyata yang bersangkutan korban.
Nah, dari situlah kita mulai menelusuri siapa yang bawa korban, terakhir korban bernama siapa. Maka mengerucutlah kepada nama 2 orang. Ternyata yang satu clear, yang inisial Y, yang satu yang inisial A ini yang ternyata yang menghabisi yang bersangkutan korban. Motifnya sendiri? Jadi memang motifnya ini sederhana ternyata ya. Ini si pelaku ini nanti boleh ditanya kepada pelakunya. Ini ingin menguasai barang tas. Jadi si korban ini dari Cirebon ke Tasikmalaya diantar oleh saudara Yadi untuk mencari keluarganya di sini. Membawa tas, dia ngincar tas itu. Tasnya itu ini hanya pakaian, nanti bisa dilihat ini seperti ini. Hanya itu saja. Kemudian tersangka itu merebut tas itu bersama merebut, namun demikian korban bertahan, akhirnya korban jatuh. Udah jatuh, akhirnya diseret ke bawah tuh. Dia langsung dicekik, udah lemas, diseret ke arah kolam itu sekitar 20 meter ya, 20 meter ke bawah. Kelihatan korban masih gerak, di situ dia dihabiskan juga, dicekik. Jadi tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan aja. Langsung diceburkan ke kolam. Ini jadi korban itu dari Cirebon, datangnya itu malam sampai ke Tasik, nunggu dulu di warung di daerah Cilembang ya. Nah, kemudian sampai pagi di situ datang si korban. Mau kemana nih? Mau mencari keluarganya. Oh, saya tahu. Dan seperti itulah kira-kira diantara ke arah sana, padahal malah ke tempat lain seperti itu. Itu identitasnya Harisna Aditya. Ini usianya kemarin kita sekaligus saya jelaskan kembali. Waktu itu kan kita kira masih anak-anak ya, masih di bawah umur. Ternyata memang misalkan belum pernah bikin KTP, tapi alhamdulillah beberapa hari lalu kita dapatkan identitasnya di sekolahan yang bersangkutan kelahiran tahun 99, berarti sekitar 20 atau 21 tahun ya. Berarti sudah dewasa, sehingga pasal yang kenakannya itu berubah. Pasal yang terutama ada pasal pembunuhan 338, kita lapis dengan pasal pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, atau pasal 365 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun.